Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada hari ini minggu kedua di dalam bulan Februari, tanggal 14 Februari 2021. Kita baru melalui Happy Chinese New Year pada hari yang ketiga. Ya, saya ucapkan Happy Chinese New Year. Selamat tahun baru Imlek 2572, dan juga kita boleh bersama-sama merayakan juga Hari Valentine tanggal 14 Februari. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan bersama-sama beribadah. Mari kita boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Saudara, mari kita memuji Tuhan, memasyurkan Tuhan, menyembah Dia. Angkatlah suara kita, bernyanyi, bergemar. Bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Dia. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 8, masyurkan Rajamu. Rejoice, the Lord is King. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu, bernyanyi bergemar, bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ia basuh dosaku, Ia bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Kristus Yesus Tuhan, tatahnya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Dia. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Kristus Yesus Tuhan, tatahnya kekalan. Kunci kerajaan mau diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Kita akan berdoa.
Saudara, mari dengan sehati kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih karena di minggu yang kedua di bulan Februari ini, kembali kami boleh datang beribadah bersama-sama. Walaupun kami harus melakukannya secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami akan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang melayani, setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang beribadah dimanapun mereka beribadah. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Engkau juga memimpin bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di dalam mereka memimpin bangsa ini. Berikan kami juga sebagai bagian daripada bangsa dan negara ini, sebagai masyarakat, sebagai warga, kami juga ikut mensukseskan, ikut mentaati protokol kesehatan demi untuk meminimalkan penyebaran daripada virus yang saat ini sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang menolong setiap kami. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun, di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati dan memimpin gereja-gereja ini. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan, mereka yang sakit lemah tubuh, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang menjamah mereka. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Pada pagi hari ini ketika kami boleh datang di hadapan Tuhan, bukannya kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami orang percaya. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan memuji Tuhan kembali. Satu lagu dari KPPK nomor 45. Ku bernyanyi puji Yesus. Why do I sing about Jesus? Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan muhalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan muhalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan muhalisku, mati bebaskanku.
Puji Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama, kita boleh membuka Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 hingga yang ke-7. Saya akan membacakan 7 ayat ini. Baik, kita akan bersama-sama boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semua engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kita sudah membaca firman Tuhan, Wahyu pasalnya yang kedua ayat 1 hingga yang ke-7. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita bersama. Kita akan memuji Tuhan kembali. Satu lagu dari KPPK nomor 27. KPPK 27, Kasih Allah, The Love of God. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, lalu dan yang ketiga. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa.
Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai penang, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Saudara, kita akan bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Emeritus Robi E. Chandra. Satu tema yang dibawakan adalah The Truth of Love and Chinese New Year. Sebelumnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita, sebelum kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kasih Yesus indah bagiku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus indah di dalam hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita buka firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan terima kasih, dengan syukur, karena sampai saat ini kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kau melindungi, Kau memelihara kami dan semua yang kami kasihi. Dan sepanjang perjalanan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami memikul semua hal sendiri. Tapi Engkau mendidik kami untuk lebih mengenal kuasa dan kasih-Mu lebih penuh. Bapa, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu kembali, untuk dibekali, dikuatkan, diarahkan, bahkan dikoreksi. Untuk itu kami mohon kiranya Bapa jamah kami setiap pribadi, dimanapun kami ada.
supaya hati kami memiliki keteduhan. Dan ada ruang besar untuk firman Tuhan memasuki hidup kami dan mengubah kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ini karena Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sekian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Firman Tuhan sendiri berkata, yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada, ketika saya ditelepon dan bicara dengan pendeta Rudi Mega dan mengatakan firman Tuhan kali ini terkait dengan Valentine dengan Cynthia, saya mulai garuk-garuk kepala. Mengawinkan Cynthia atau tahun baru Imlek dengan Valentine dengan firman Tuhan itu butuh akrobat yang luar biasa rasanya begitu. Tapi kalau pikir-pikir apa sih intinya semua, maka saya coba menggali lebih dalam apa itu Valentine. Nah, kenapa sih ada orang mengatakan Happy Valentine lalu merayakan Valentine habis-habisan? Apa yang terjadi? Saudaraku yang Tuhan kasihi, cerita tentang Valentine itu banyak sekali sampai orang nggak tahu yang mana yang benar. Tapi saya tahu sebuah cerita yang paling menarik yang mengatakan begini. Di zaman Kaisar Claudius di Yunani Romawi waktu itu, di kekaisaran besar itu, ada seorang kaisar itu memang adatnya agak luar biasa. Dan semau-maunya, dia pengen diturut orang. Nah, salah satu peraturan yang dia mendadak buat adalah orang dilarang mengawinkan orang dalam satu ibadah atau upacara. Jadi kalau mau kawin ya atur aja dengan keluarga, kira-kira begitu. Namun di tengah kondisi gitu ada seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang memang waktu itu mungkin belum terlalu dikenal di gereja, di bawah tanah atau gimana saya tidak tahu. Tapi dia tetap gak bisa, orang kalau mau menikah harus diupacarai dan dibikin ibadahnya. Dia lakukan terus dan pada satu hari ketahuan dan dia ditangkap. Maka dimasukkan ke penjara, tertutup ruangannya, tidak ada orang lain. Dan dia dalam di penjara itu ya sengsara tidak, senang juga tidak gitu ya. Tapi karena dia orangnya tenang dan baik, orang lihat dia ramah, sipir penjara pun senang dengan orang ini. Pribadinya sejuk gitu, dekat dia orang merasa tenang. Tanpa dia bawa diri, tanpa dia coba-coba untuk menyenangkan orang lain. Sehingga pada satu hari putri sang sipir penjara datang, bawakan makanan ayahnya, ketemu sama si orang di penjara itu. Mulai ngobrol, cocok. Maka si putri itu 2-3 hari sekali lewat, datang ngobrol lagi sama dia. Dan seterusnya. Namun satu saat tertentu datanglah putusan bahwa Valentine harus dihukum mati. Ya namanya kaisar zaman situ bisa lakukan apa aja. Pemimpin seringkali bisa melakukan apa yang dia mau ya. Nah, Valentine tidak merasa takut, dia hatinya tenang dan kalau sudah pulang ke rumah Tuhan ya sudah. Tapi sebelum dia meninggal, dia menuliskan sepotong surat. Tolong diingat Valentine. Remember Valentine. Kira-kira begitu dan surat itu dilemparkan lewat jeruji jendela di tempat dia di penjara. Dan cerita itu beredar mengingat orang ingat cerita itu. Bagaimana persahabatan sang putri sipir, cinta kasih mereka yang sangat baik itu
melewati masa kematian Valentine. Valentine-nya mati, tapi peringatan kasih persahabatan itu terus berjalan. Dan itulah sebabnya orang terus-menerus ingat saat-saat tertentu. Jadi kalau sudah Februari yang diingat Happy Valentine, nah lakukan seperti itu. Kalau orang pacaran ini saatnya ngajak pacar keluar makan. Tapi kalau PSBB ya susah, cuman pakai Zoom barangkali begitu ya. Dan silakan tepok-tepok, bukan kepalanya tapi layar TV barangkali atau layar komputer. Itu tentang Valentine, tentang cinta kasih, ya. Dan di dalam Alkitab banyak bicara tentang cinta kasih. Tetapi apa hubungan sama Cynthia? Nah, cerita tentang Cynthia itu kenapa orang melakukan tahun baru yang musim seminya di Tiongkok, dari musim yang sangat dingin, maka pohon mulai keluar tunas pertama, daun pertama. Orang ceritanya dulu juga panjang, macam-macam. Tapi dua cerita yang paling besar adalah dulu ada monster yang besar katanya. Di hutan seringkali makan anak-anak kecil di desa-desa. Maka satu hari ada seorang tua, dia katakan, saya tidak mau biarkan anak-anak kita hilang dimakan monster. Saya akan masuk ke hutan menghadapi monster itu. Orang tua itu umur sekitar 70 tahun, malam hari nunggu di hutan. Orang bilang matilah dia, besok pagi pasti mati. Ternyata tidak, saudaraku. Besok pagi dia kembali dan monster tidak pernah muncul lagi. Dan di tangan orang tua itu ternyata ada sebuah bungkusan. Dan orang-orang nanya, itu senjata atau apa? Dan dia kasih lihat, yang dikasih lihat adalah satu, baju berwarna merah. Kedua, kembang api warna merah. Ketiga, sebuah kembang warna merah. Rupanya monster itu, si tua ini tahu, monster itu takut dengan warna merah. Itulah sebabnya kalau udah sampai sekarang pun, kalau ada Cynthia, orang pakai baju merah, angpau merah, kumpul-kumpul keluarga semua pakai baju merah, dan seterusnya. Inilah Cynthia terkait dengan monster, warna merah, kembang api merah, makanan, kumpul-kumpul keluarga, keakraban, mengingat dengan musim dingin berlalu ada harapan ke depan, dan terutama yang paling indah adanya angpau atau amplop berwarna merah dengan isinya. Lalu apa hubungannya dengan Lukas 10, saudaraku? Lukas 10 ini cerita tentang Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus itu punya sahabat rupanya di mana-mana. Maria, Marta, dan kakaknya Lazarus begitu ya. Dan pada satu hari diceritakan dalam perjalanan, maka kedua wanita itu mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya. Rupanya dia tahu Tuhan Yesus capek. Dan zaman dulu tidak ada McDonald untuk berhenti. Maka diajaklah makan. Tiba di rumahnya. Ya. Diterimanya di rumahnya. Ini luar biasa. Bukan hanya mereka tahu Tuhan Yesus. Bukan hanya mau dengar firman-Nya. Tapi mengajak masuk ke rumah. Saudara, kalau mengajak tamu datang ke rumah, itu ada resiko ya. Dia tahu betul-betul rumah kita berantakannya kayak apa. Hubungan di rumah kita kayak apa begitu ya. Saya kadang-kadang sungkan bawa orang ke rumah karena istri saya tuh punya buku. Sekarang barangkali sekitar 7 ribuan, tadinya 10 ribuan. Dan buku itu ada di berbagai tempat. Dia baca, dia pelajari, dia cari, tinggal di sana. Nah, kalau orang masuk, orang bingung, ini toko buku bekas ataukah ini tempat pembuangan buku atau perpustakaan yang orangnya lagi mabok begitu ya. Tapi ya, tiap keluarga pasti ada. Orang juga kadang-kadang segan bawa orang ke rumah, apalagi kalau rumah kita sederhana. Kalau di rumah itu anjingnya galak barangkali dan seterusnya. Tapi berarti kalau kita membawa seorang ke dalam rumah kita, hubungan kita dekat. Kita percaya pada dia, dia spesial buat kita. Inilah yang khusus. Maka Tuhan Yesus diajak masuk dan di sana Marta sibuk menyediakan makanan. Menarik sekali. Marta ini menyediakan waktunya, menyediakan tenaganya, energinya, semua dengan fokus satu. Supaya badan Tuhan Yesus cukup istirahat, perutnya terisi cukup makanan, dan dia bisa istirahat. Fokusnya ke sana. Luar biasa. Ini wanita yang memang kalau di zaman sekarang mungkin ketua komisi wanita. Yang kalau ada kebaktian urusan makanan dia siapin dari lumpia sampai siomay gitu ya. Nah, sementara dia sibuk begitu masak, apalagi masakan zaman dulu. Kalau sekarang tinggal cetakin kompor begitu, itu harus dinyalakan dulu, kayunya mesti dicari dulu, dikipas dulu dan seterusnya. Luar biasa susahnya. Tapi dia sediakan itu dan semua untuk Tuhan Yesus.
Dia menunjukkan satu cinta kasih pada seorang sahabat begitu rupa dan hormat yang luar biasa. Sementara adiknya si Maria tidak melakukan apa-apa kecuali duduk diam depan Tuhan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus. Mendengarkan apa yang diajarkan, apa yang diceritakan, apa yang dikatakan. Kelihatannya begitu egois. Tuhan lelah, bukannya dilayani, tapi dia ngobrol. Tapi Tuhan tidak berkeberatan rupanya. Tuhan mau ngobrol dengan si Maria ini. Dan Maria menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah ini menarik. Keakraban buat Maria lebih penting daripada soal makan dan minum. Bahwa Tuhan kalau capek nanti sebagai sahabat Tuhan mungkin minta. Nggak ada masalah dia lakukan. Tapi sementara Tuhan mau ngobrol, buat dia penting dengerin Tuhan, berada dekat Tuhan. Dan sungguh-sungguh bagi dia relasi hati ke hati ini lebih penting daripada sekedap berbagai macam urusan yang tidak ada habisnya dibereskan oleh kakaknya. Nah sangat menarik dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus tidak memberi penilaian apa-apa terhadap Maria yang mendengarkan dia saja atau Marta yang bekerja melayani dia. Tuhan tidak membandingkan, Tuhan tidak mengatakan ini lebih baik atau itu lebih baik. Dua-duanya diterima oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi mereka. Jadi dua-duanya mengungkapkan cinta kasih dengan cara yang berbeda. Tetapi ternyata cerita tidak berakhir di sana. Marta bukan hanya punya cinta kasih, tapi punya juga tuntutan. Ini menarik ini. Nanti kalau bicara keluarga, seringkali orang tua sayang pada anak, tapi nuntutnya juga nggak kira-kira. Marta bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tapi juga menuntut dari Tuhan dan dari orang lain. Kalau saya kerja keras, saya sediakan waktu, saya buang tenaga, kenapa Tuhan membiarkan orang itu diam aja, nggak bantuin saya? Kok Tuhan membiarkan cinta hanya diungkapkan dalam kediaman dan hanya mendengar, tidak dalam kerja? Sangat menarik sekali. Kalau dilihat dalam firman Tuhan, jelas-jelas yang dikritik oleh Marta, ya, bukan Maria. Lihatlah kata yang dipakai di dalam ayat 40. Yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tuhan, kamu salah. Karena ini gak pantas buat adat Yahudi. Dia mestinya ikut melayani bersama saya. Tuhan, engkau salah. Kok Tuhan membiarkan? Kenapa bukan si Maria yang ditegur? Saudara-saudaraku, ini yang sangat menarik dalam cerita ini. Bukan gak cinta Tuhan. Keduanya. Duanya beda fokus. Beda perhatian. Tetapi Marta menilai apa yang ada. Dia tidak puas hanya dengan melayani Tuhan. Dia tidak puas dengan membuat Tuhan senang dan dia senang. Dia memperhatikan orang lain dan menilai orang lain dari kacamata diri dia. Bahwa ini gak benar. Tuhan juga gak benar. Nah ini sangat menarik. Dan pada waktu itu ketika dia mengeritik Tuhan Yesus. Dan sebenarnya mempermalukan adiknya depan tamu. Menunjukkan bahwa dia meletakkan diri di atas adiknya. Tuhan mengatakan sesuatu yang membela si Maria yang sama sekali tidak membela diri. Dikatakan Maria memilih yang terbaik. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Barulah Tuhan membuat perbandingan bahwa yang dilakukan Marta tidak jelek, cuman bikin pusing kepala, melelahkan diri. Yang terbaik, ngobrol dengan Tuhan cukup banyak, berelasi, menikmati kehadiran Tuhan, intim dengan Tuhan. Nah ini menarik sekali dari cerita ini ya. Saudara, saya pernah kerja di pabrik, pernah juga bekerja di sebuah ladang pertanian. Kalau di sana kalau kerja, ukuran keberhasilan apa? Nomor satu, outputmu apa? Keluarannya apa? Lo dikasih kayu gini, keluarnya jadi furniture apa? Lo dibikin gini, jadi meja apa? Itu namanya output atau hasil.
Tetapi kemudian hari saya juga belajar di satu tempat, tidak cukup kita menghasilkan sesuatu. Kami ingat satu hari di pabrik, dalam pertemuan para manajer ditanya, lo hasilnya apa? Lo hasilnya, satu orang, lapor bos. Tadinya pabrik hanya bisa bikin 200 meja satu hari, sekarang kita bisa bikin 300. Output saya naik. Lalu bosnya tanya, kamu udah ngomong sama orang marketing nggak? Itu meja laku apa enggak? Orang marketingnya bilang, justru itu bos, dari pasar semua ngomong meja itu nggak ada yang suka, dibuang aja tuh produk atau di stop aja bikin produk baru. Output tercapai 300 tapi tidak ada manfaat. Jadi ada dalam hidup tuh ternyata ada output atau ada hasil, tapi ada manfaat nggak? Kita bikin program besar gereja, ada manfaatnya nggak begitu? Ya, pada saat ini kan pada gereja tidak kumpul badan, tapi kumpulnya secara daring, online. Banyak gereja persembahannya turun, tapi yang paling menarik biaya gereja turunnya tidak main-main. Sebuah gereja bisa turun penghasilannya 60%, tetapi pengeluarannya turun 80%. Ternyata pengeluaran terbanyak itu apa? Makan. Makan untuk rapat, makan untuk camp, makan untuk ibadah rumah tangga. Ini jadi gereja ini yang paling laku tuh, paling diberkati oleh gereja adalah tukang-tukang makan sama rumah makan sama encim-encim yang masak-masak. Saudara, ini menarik. Ada output tapi bermanfaat enggak gitu. Marta punya output, manfaat, bermanfaat. Kalau gitu apa yang masih kurang? Kenapa Tuhan kritik dia? Ada yang ketiga juga saya belajar di pabrik. Lu punya output bagus, manfaatnya orang terima, orang beli. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Jadi satu barang bisa laku dibeli orang. Tetapi ternyata orang yang pakai barang itu jadi keracunan. Kan dulu pernah satu pabrik bikin mainan anak-anak, laku. Outputnya bagus, orang beli, orang bermanfaat. Tapi cat yang dipakai mengandung timbel. Akibatnya anak-anak keracunan, kena tumor. Itu dampak jangka panjang. Sama dengan sebuah gereja, bisa gerejanya besar, programnya banyak, wah itu output. Orang masa manfaat, orang dalam itu manfaat, ya. Namanya masih Inggrisnya outcome. Tapi ada impact enggak? Dampaknya apa? Masyarakat sekitar paling benci bentuk gereja karena bikin macet jalan tiap hari Minggu dan hari-hari biasa. Hati-hati. Dalam kasus Marta dan Maria, outputnya ada, outcome-nya ada, tapi Marta tidak melihat impact-nya ketika dia mulai mengkritik Tuhan dan mengkritik saudaranya karena dia menuntut dalam cinta kasih, orang harus mencintai dan dicintai dengan cara saya. Ini jadi masalah. Nah, kenapa ini kita bicarakan nanti sebentar lagi kita lihat ya. Tapi sekali lagi di sini suasana jadi nggak enak gara-gara omongan dia, tapi pintar sekali Tuhan Yesus ya. Bagi Tuhan Yesus ini dipakai sebagai pengajaran. Tuhan kita dalam kondisi yang paling gak enak pun bisa dibikin jadi kebaikan. Ditunjukkan di sana betapa pentingnya belajar diam di depan Tuhan. Betapa pentingnya kita penuh dengan cinta kasih dan tidak harus menilai orang lain dan menuntut orang lain terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi bagaimana ini aplikasinya buat kita? Apa hubungannya sama Valentine, Cynthia, serta firman Tuhan ini? Saudaraku, pertama-tama kita sedang hidup dalam kondisi yang memang penuh ketidaktentuan. Sampai berapa lama sih orang tadi tanya si COVID-19 terus mewabah? Ada yang bilang sampai tahun 2022 juga belum beres nih. Lalu kalau gitu dagang bagaimana Pak ya kalau begitu? Saya bilang jangan khawatir, tukang dagang akan menyesuaikan diri. Bagaimana gereja? Gereja juga akan menyesuaikan diri. Pasti ada jalannya lah, jangan khawatir gitu ya. Tapi yang paling terus hidup akan berjalan. Tapi yang paling menarik adalah di tengah kondisi ini berapa banyak anak-anak remaja yang stres karena sekolah di rumah. Maka dia pakai laptop papanya, dia pinjam tab mamanya sambil main game di HP sambil bikin pelajaran. Nah, yang kayak begini nih, tapi bosan buat mereka. Dan pada saat ini yang merebak di Indonesia ada anak muda 14 tahun sampai 16 tahun bunuh diri. Main game kalah, bunuh diri. Ratingnya turun, depresi, bunuh diri. Ini merebak sekali. Ya, itu merebak tidak main-main dari jumlahnya. Dan barangkali orang gereja tidak menyadari, psikolog-psikolog gereja hanya sebagian menyadari. Ini lagi masalah gede sekali. Ini pertama.
Kita di tengah kehidupan yang sedang berubah, dan di tengah perubahan itu banyak orang berespon stres. WFH jadi work from hell. Suami melihat istri tiap hari pakai daster. Tadinya sekali-sekali lihat istrinya cantik, pakai hak tinggi, pakai bibir merah. Sekarang lihat daster sama rambut yang jarang disisir gitu. Suaminya capek. Ternyata istri saya ubannya banyak, padahal baru umur 40. Karena kagak disempet lagi disemir gitu ya. Si istri juga capek lihat si suami ngemil, ngomel, ngorok. Terus aja. Dan ini jadi persoalan. Soal cuci piring, soal kamar mandi terlalu basah, soal sapu kurang dirapikan. Ini luar biasa. Bukan gak ada cinta, tapi cinta tidak diungkapkan dengan cara yang diinginkan pihak lain, tapi menurut maunya kita. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah, ya. Buat gereja jadi masalah kalau orang mau kawin. Ini banyak orang pengen kawin, menambah nih. Kenapa? Murah. Nggak usah undang ratusan orang. Cukup 30, tapi gereja katakan tidak boleh 30, yang datang cuma 8 atau 12. Ditambah pembuat film, ditambah pendeta, tambah majelis, ini 20 udah kebanyakan. Ini jadi persoalan juga. Ini kan seumur hidup sekali kita ingin banyak orang. Ini jadi persoalan gede yang kayak begini. Ya, ini aduh, pusing kepala. Pendeta juga bingung begitu ya. Ditambah di tengah ini juga banyak orang yang penghasilannya turun. Penghasilannya turun, utang juga tidak turun, tapi ini jadi masalah. Tapi juga ada orang yang mungkin punya kendaraan yang masih mahal, punya total hartanya mungkin 300-400 miliar, tapi utangnya jadi 700 miliar gitu, dan harus dibayar cepat. Bayar bunga jadi problem terbesar. Pokoknya kalau dengar cerita tiap hari ngobrol sama orang Kristen, banyak soal suami kecewa sama istrinya, istri kecewa sama suami. Tapi sebenarnya kalau digali, saya terakhir ngomong dengan seorang, kalau saya tangkap sebenarnya kamu bukan kecewa atau kesel. Kamu punya kekhawatiran, kamu sayang sama dia, kamu sayang pada anakmu. Cuman kamu takut kalau dia kenapa-napa, sakit atau dia mati. Betul nggak? Ngaku betul. Tapi yang kamu ungkapkan adalah bukan aku sayang padamu, aku khawatir kau kenapa-napa. Kamu tunjukkan, kamu tuh kurang rapi maskernya. Kamu tuh orang cuci tangan. Kamu di rumah sendal kok dibawa pakai ke dalam, kagak di spray dan sebagainya. Jadi ungkapan-ungkapan kita ini menunjukkan keresahan atau kerisauan dan kegalauan hati, saudara. Ngaku aja, bener kan? Ada yang mengalami begitu. Dan ini mungkin juga terjadi dengan Marta. Setelah dia masak, setelah dia bikin, dia merasa ini cukup gak sih buat Tuhan? Tuhan seneng gak dengan ini? Ini kok Tuhan ngobrol aja, apa Tuhan gak suka masakan saya? Rasa tidak amannya tinggi di depan Tuhan. Saudara, ini salah satu bentuk yang namanya toxic relationship atau toxic communication atau komunikasi beracun adalah cinta diungkapkan dengan tuntutan, dengan penilaian, dengan penghakiman. Bukan gak cinta, cintanya ada, tapi begitu modelnya. Bukan menerima dulu tapi menuntut. Dan dalam hari Valentine kita bisa belajar. Valentine tidak minta tolong aku dibikin pesta kematianku. Hanya satu, tolong saya diingat. Tolong diingat persahabatan kita, cinta kasih kita. Hanya itu saja. Tidak nuntut banyak-banyak. Hanya menunjukkan kau berharga bagiku. Terima kasih untuk pertemanan sekian lama mengantar aku menuju kematianku. Nah, ini satu. Yang kedua, di tengah kita pada saat ini memang saya tidak tahu dengan Anda, mula-mulanya orang yang kena COVID, orang yang kenal kita tapi kenalnya nggak dekat. Makin lama kenal rada dekat. Lama-lama loh, orang sangat dekat dengan kita. Minggu lalu sahabat yang sebenarnya masih ada family jauh, suami istri meninggal. Usia 69 barangkali ya. Mereka pergi ke Bali selama Desember. Di pantai foto-fotoan si kedua orang itu, suami mencium istrinya, difoto. Masuk rumah sakit. 2 minggu kita teleponin, katanya oke-oke aja tuh. Tapi kemudian sorenya meninggal. Sahabat 30 tahun sama-sama meninggal, si istri. Lalu saya pikir, aduh, ini suaminya yang ngajak dia ke Bali, perasaannya gimana? Rasa bersalah kalau dia survive. Tapi jam 12 malam suami juga dipanggil Tuhan.
Lalu terjadi lagi seorang ini. Dan yang terakhir, tim kerja kita kok badannya pada panas dingin. Udahlah PCR rame-rame, gak usah pikirin duitnya lah. Ketika sekian belas orang di PCR, ternyata 6 kena. Saya sendiri panas dingin selama 4-5 hari. Tapi kalau mau temperatur sih oke-oke aja ya. Tapi perutnya gak enak, tidur gak nyenyak, ada apa gitu. Tapi ketika diperiksa negatif. Nah tapi bagaimana perasaan ketika ketar-ketir itu terjadi ya? Kegalauan, kekhawatiran. Jujur saja banyak orang khawatir. Hasil riset terakhir menunjukkan sebagian besar orang rasa takut yang dihadapkan adalah apa yang kau paling takutkan kalau pasangan terkena oleh COVID ini dan dipanggil Tuhan. Saudaraku, di tengah kondisi tidak tenang, resah, tidak, memang kesusahan ada. Dan seakan-akan kematian selalu makin dekat dengan kita. Dan Tuhan mengajarkan kita hidup ini titipan yang sangat sementara. Waktu itu terbatas. Karena itu gunakan waktu pilihan kita. Gunakan waktu sekedar lewat saja atau gunakan waktu dengan maksimum. Maria menggunakan waktu dengan maksimum. Dia tahu waktu bersama Tuhan tidak selalu ada. Karena itu yang paling penting bukan makan atau minum atau berbagai aktivitas. Tetapi di dekat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Mumpung ada waktu, inilah caraku mengungkapkan cinta kasihku kepadanya. Karena itu dampaknya buat ini kita apa ini? Kisah ini. Kita belajar dari Sinja saat kumpul keluarga. Sekarang jadi masalah nih klaster keluarga. Ini benar jadi serba salah ya. Pada Sinja tuh saat yang paling indah untuk kumpul bersama, duduk serame-rame di meja bundar, makan bersama, saling ngasih angpau dan lain-lain. Ini sekarang tidak bisa. Tetapi toh ada satu yang masih bisa. Ungkapkan cinta kasih kita. Ungkapkan persahabatan kita pada teman, keluarga, anggota keluarga yang jauh. Dan karena mereka tidak akan selalu ada di sekitar kita. Entah kita dulu dipanggil atau dia dipanggil. Mumpung waktunya masih ada, katakan, kau berharga bagiku, aku mengasihimu, kau berkat Tuhan bagi diriku. Saudaraku, dengan cinta kasih yang diungkapkan dengan benar, dunia yang gelap seakan-akan mendapat lilin, sepotong lilin kecil. Kegelapan 30 meter persegi bisa diwarnai berubah. Dan Kristus ini juga menunjukkan bagaimana cinta dia begitu besar. Dia bisa menerima cinta kasih Marta dan Maria. Tapi ketika Marta mulai menjelekkan adiknya dan menuntut, dia mengkoreksinya. Sekali lagi apa yang bisa dikatakan sekali lagi? Perjalanan masih panjang. Masalah masih tetap ada. Ini saat kita makin bisa menyatakan terima kasih dan syukur pada Tuhan. Karena sampai saat ini dia jaga kita seperti di masa lalu. Sehingga di masa depan pun kiranya dia menjaga kita dan semua yang kita kasihi. Yang kedua, ini saatnya dalam perjalanan itu kita bisa mengungkapkan kasih lebih banyak. Lebih penuh kepada satu sama lain. Dan pada akhirnya inilah kesempatan kita belajar lebih bersandar pada Tuhan. Maka saudaraku, walaupun demikian bukan berarti hidup tanpa harapan. Kita doakan vaksin menolong. Kita doakan disiplin orang makin meningkat. Dan tahu diri. Beberapa hari lalu diajak makan ke sebuah restoran oleh seorang anak pendeta yang berulang tahun. Saya menikmati, tapi saya ketar-ketir sambil makan karena restoran tuh orangnya penuh. Dan masing-masing makan nggak sadar sambil ngobrol. Ini sedikit petuah, kalau mau makan ke restoran berempat, makannya gantian dah, yang dua tetap ditutup mulutnya. Begitu dia habis makan, kita yang makan ditutup mulutnya. Kalau malah mukanya dibuka semua, itu kan kuman bertebaran. Lebih gila lagi, ngobrol lagi. Ini yang jadi masalah. Memang orang Indonesia kalau makan nggak ngobrol ini repot nih. Kalau orang Sunda sebutnya kalau nggak ngelebok sama nggak ngobrol nggak cocok makan. Ini problem. Barangkali kebiasaan-kebiasaan baru harus kita lakukan dalam mengungkapkan cinta kasih dan persahabatan. Jadi saudaraku, ini kesempatan kita bertumbuh, mengubah kebiasaan,
dan seperti Maria belajar diam di depan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan lebih lanjut. Selamat Hari Valentine yang merayakannya. Dan selamat tahun baru mengalahkan monster di masa lalu, dan kita kalahkan monster di masa depan ini bersama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus Anda rasakan setiap hari, dan hidup kita penuh dengan syukur. Amin. Baik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Emeritus Robi I. Chandra. Kami, majelis dan badan pengurus juga boleh mengucapkan terima kasih atas pelayanan mimbar yang dilakukan oleh Pendeta Robi Chandra. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Saudara, kita akan bersama-sama mengingat kembali dan menyebutkan kembali ayat hafalan kita di dalam satu minggu ini yang terambil dari Wahyu pasalnya yang kedua ayat yang ke-10b. Wahyu pasalnya yang kedua ayat 10b. Ya, kita akan menyebutkannya bersama-sama. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Baik. Dan untuk ayat hafalan kita di dalam minggu yang akan datang terambil dari Wahyu 2 pasalnya yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wahyu pasal 2 ayatnya yang keempat. Mari saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita boleh mengiringi persembahan ini dengan satu lagu KPPK nomor 422, Tuhan peliharamu, God will take care of you. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu
sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu sepanjang waktu. Saudara, mari kita akan berdoa bersama untuk persembahan yang sudah kita berikan. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memeliharakan hidup kami sepanjang waktu, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan tidak hanya memelihara kami, tapi memberkati kehidupan kami, baik itu secara rohani dan material. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami memberikan persembahan yang kami siapkan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan sama-sama memperhatikan ada warta. Saya akan membacakan warta. Silakan jemaat dapat menyimaknya. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572. Selamat hari Valentine, selamat berhari Minggu, dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Majelis dan badan pengurus GSRI Sunter mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Robi I. Chandra atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Saudara, mari kita juga boleh bergabung bersama-sama di dalam grup Share and Grow Together untuk kita boleh saling peduli, memperhatikan dan juga mendoakan satu dengan yang lain. Bagi jemaat yang masih terbeban dan tergerak hati untuk mendukung kegiatan ini, kegiatan gerakan GSRI Sunter Peduli, dapat memberikan dan mentransferkan nomor rekening yang sudah dibagikan. Tambahkan angka 12 sebagai satu tanda untuk gerakan GSRI Sunter Peduli. Tuhan memberkati. Saudara, kami menghimbau untuk boleh bersama-sama bergabung, bersekutu, dan berdoa bersama, mengikuti kebaktian doa tengah minggu setiap jam 7 malam, dan juga kebaktian doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Tuhan memberkati. Berikut ini adalah jadwal-jadwal ibadah, baik itu sekolah minggu, youth, persekutuan wanita, dan juga doa. Semua memakai aplikasi Zoom. Saudara, ini ada satu pemberkatan peneguhan pernikahan. Majelis telah menerima surat permohonan pemberkatan pernikahan dari Saudara Syukur Hasrat Draha, putra keluarga almarhum Bapak Yafeti Draha, dengan Evangelis Sumiria Fako, putri dari keluarga almarhum Bapak Buala Maso Fako. Pemberkatan peneguhan pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 10 pagi bertempat di GSRI Sunter. Jikalau ada keberatan dari sidang jemaat, harap dapat menyampaikannya secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat tanggal 21 Februari 2001. Baik, saya akan sebutkan jemaat yang boleh berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu pada tanggal 13 Februari ada Ibu Ika Setiadi. Nanti kita akan bersama-sama mendoakan Ibu Ika Setiadi. Beberapa pokok doa Bapak Ibu bisa ikuti di dalam warta yang sudah dibagikan.
Itulah warta pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita boleh bersama-sama kita berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa bagi saudari kita yang berulang tahun, dan sekaligus kita akan menyanyikan doksologi dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk saudari atau Ibu Ika Setiadi yang berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dan menyertai kehidupannya. Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang memberkati di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan juga di dalam perjalanan imannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita naikkan doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar, biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang menyatakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang sungguh-sungguh yang sudah Dia nyatakan bagi setiap kita. Mari dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, sekali lagi selamat hari Minggu dan silakan saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.